Sementara itu dari ulama besar, Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala juga menasihatkan sebagaimana dikutip oleh Imam Fakhrur Razi, dalam setiap permainan maka pastikan 3 hal. Masih ingat nasihat beliau? Memastikan 3 hal. 1, wassalah anin nisyan. Jadi dalam perlombaan atau permainan apapun jangan sampai lupa sholat. Nah, kira-kira pas perayaan itu ada ndak yang lupa sholat? Banyak. Kok banyak? Ya. 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 Artinya di sini nasihat Imam Asy-Syafi'i yang dikutip oleh Imam Fakhrur Razi, jangan sampai kita lalai menjalankan sholat. Sehingga permainan apapun, permainan game, apalagi sepak bola, voli, futsal, apalagi tontonan hiburan lainnya, karnaval, maka jangan sampai lalai dari sholat. Baik, kira-kira ada enggak yang merayakan begitu lalai dari sholat? Karnaval begitu? Oh, banyak. Baik, berarti ini tugas para dai, tugas para ustadz, tugas para tokoh agama untuk memberikan penyuluhan agar sholat tidak ditinggalkan. Tugasnya Ustadz Ahmad ini untuk melakukan penyuluhan. Beribun? Baik. Di sini ada karnaval. Ikut? Oh, enggak? Ya? Ikut? Ya, enggak ya? Kalau ikut nanti biar di briefing Ustadz Ahmad dulu, supaya jangan sampai meninggalkan salat. Yang kedua, khola anir rauhan. Tidak boleh adanya taruhan. Taruhan itu toh-tohan. Tidak boleh adanya judi. Nonton voli misalnya, penontonnya bertaruh. Yang menang grupnya Ustadz Ahmad atau grupnya Mas Heru. Ustadz Ahmad, Mas Heru, Ustadz Ahmad, Mas Heru. Ya wis, wani totoan piye? Nah. Misalnya ya entah dengan uang atau dengan makanan, traktir atau yang lainnya. Nah, ini namanya rauhan. Ini judi. Atau dalam bentuk lain, hadiah diambilkan dari uang pendaftaran, maka itu juga judi. Ketika ada satu permainan atau satu perlombaan atau apapun itu seperti jalan sehat, sepeda gembira, senam, tetapi hadiahnya diambil dari uang pendaftaran. Orang-orang yang mendaftar itu membayar, lalu uang pendaftarannya dibuat beli hadiah, maka hadiah di situ statusnya adalah judi, itu maisir. Ya, kebanyakan gitu, ya judi. Kalau mau ndak judi, maka hadiahnya diambilkan dari sponsor atau donatur. Jadi kalau hadiahnya dari sponsor atau dari donatur, maka itu tidak termasuk judi. Solusinya bagaimana? Uang pendaftaran tadi bisa dipakai untuk fasilitas, misalnya untuk snack, minuman, seragam. Biasanya jalan sehat ada seragamnya kan? Nah, untuk kaosnya, untuk apa, ikat kepalanya misalnya, ya, perlengkapannya. Nah, itu bisa menggunakan uang pendaftaran. Tetapi kalau untuk hadiah atau door prize, maka harus dari uang selain dari pendaftaran. Karena sama saja uang kepesertaan itu ketika kemudian dikembalikan kepada sebagian orang sementara sebagian yang lain tidak mendapatkan, maka itu namanya judi. Karena pengertian judi itu setiap permainan yang merugikan satu bagian dan menguntungkan sebagian yang lain, maka kerugian dan keuntungan yang sebagian satu sebagian yang lain, ini namanya judi. Kalau kalah menang tuh wajar, tapi ini soal keuntungan. Contohnya tadi traktir, contohnya hadiah dan seterusnya, sementara itu mengambil dari sesama pemain, itu tidak boleh. Kalau mau seperti itu, maka diambil dari donatur atau sponsor, sehingga bisa nanti ke
bawa proposal ke apa namanya, di depan ini ada usaha baru Chicken Mojolegi. Nah, jadi kita bisa bawa proposal ke sana untuk apa, meminta kontribusi memberikan hadiah, itu bisa. Saya kenal baik dengan direkturnya. Insya Allah beliau orang baik. Ya. Oh iya. Jadi siap ngasih apa, hadiahnya. Itu halal ya, itu halal. Tapi kalau dari iuran peserta itu tidak boleh. Atau jenengan bisa ke selatan sedikit, di situ ada pengusaha telur puyuh. Ya, itu bisa minta ke pesertaannya. Nanti insya Allah beliau juga orang baik. Saya kenal dengan ownernya. Baik, insya Allah siap ngasih door prize atau hadiah. Tinggal proposalnya dibawa saja. Baik. Jadi supaya terbebas dari apa? Taruhan, supaya terbebas dari judi. Baik, Bapak Ibu. Ya, ya sama itu. Ya, asal uangnya dari kepesertaan kupon itu namanya judi. Jadi kalau hadiahnya dari yang lain, misalnya kita belanja di toko dikasih kupon, harga tidak naik dan kita beli tujuannya bukan untuk hadiah, itu tidak termasuk judi. Misalnya kita beli ke minimarket atau supermarket, lalu kita dapat kupon, lalu diisi, lalu ikut undian. Sementara harga dari barang yang kita beli tidak naik, dan ketika kita beli barang itu tujuannya bukan mencari hadiah, maka di sini tidak termasuk judi. Sehingga boleh-boleh saja kita masukkan kupon dengan pada saat ada promo belanja. Saya pribadi beberapa kali mencoba masukkan itu, bahkan pernah masukkan lebih dari 800 kupon, orang ono sing nyantol. Ya. Ya, waktu itu kita sebagai relawan dropping bantuan itu, kita belanja di sebuah apa supermarket untuk kemudian kita dropping. Nah, karena ada undiannya, saya isi semua, leng isi we nganti kemeng loh. Nah, berharap nanti kalau dapat lagi ya kita sumbangkan lagi, karena memang waktu itu kita sebagai relawan. Nah, ternyata memasukkan 800 kupon itu tak satu pun nyantol. Mulai tulis ya kemeng. Nah, baik. Jadi intinya untuk kasus belanja tadi beda, itu tidak termasuk judi. Kecuali kalau harga barang yang dibeli itu yang ada kuponnya naik, nah itu baru masuk judi. Tapi kalau harga barang tadi tidak naik, maka tidak termasuk judi. Yang berikutnya, nasihat yang ketiga, pertama tadi yang dikutip oleh Imam Fakhrul Razi dari Imam Asy-Syafi'i, itu tidak boleh lalai dari sholat. Yang kedua, tidak boleh ada taruhan. Yang ketiga, wal lisan anit tuqyan, lisannya tidak boleh misuh, tidak boleh berlebih-lebihan, tidak boleh melampaui batas. Biasanya dalam perlombaan permainan itu tidak jauh-jauh dari kalau menang umuk, nek kalah ngamuk. Nah, lisannya misuh. Contoh permainan kartu, ketika melihat kartunya kurang bagus, yang disebut nama, ya, nama-nama hewan. Ya, begitu nuduk begitu, ngomongnya gimana? Semut gitu. Baik. Maka nasihatnya adalah agar dalam setiap permainan apapun lisannya dijaga untuk tetap terkondisi dengan baik. Jadi tidak boleh kemudian kita lisannya seenaknya untuk berkata yang tidak baik.